Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bihi wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa rak'u ma'al raki'in atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitaba wa la ta'qilun wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahu adzim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu untuk membahas bab lanjutan pertemuan sebelumnya, ya. Taghlidu uqubati man amara bil ma'ruf aw naha aw naha anil munkar wa khalafa qawluhu fi'lah. Bab ini berlaku sebetulnya bukan hanya untuk penceramah, ya. Ini berlaku untuk semua orang, untuk kita semua, ya. Jadi itu, apalagi penceramah sekarang setahu saya udah banyak pemerintah yang mau, banyak candaan aja gitu. Ya kan? Justru yang amar ma'ruf itu kadang-kadang ibu-ibu ke anaknya, ya, amar ma'ruf, ya kan? Amar artinya apa? Memerintahkan, ma'ruf kebaikan. Itu kan? Atau para pejabat itu amar ma'ruf nahi munkar, betul, ya. Kalau dia tanda tangan undang-undang itu udah nahi munkar, amar ma'ruf. Itu, ya, sebetulnya. Jadi ini berlaku untuk umum. Taghlidu uqubah. Kata taghlid di sini penterjemah menerjemahkannya beratnya siksaan. Padahal kata taghlid itu dari kata ghallad, artinya kental, mengentalkan siksaan. Mengental itu, jadi siksaannya makin pekat, kira-kira begitu, ya. Siksaannya makin berat. Orang yang memerintahkan kebaikan, melarang kepada munkar, tapi ucapannya berbeda dengan apa yang dilakukannya. Kalau sekarang ucapan itu bisa berbentuk tertulis, ya. Ucapan itu tertulis, artinya justru kalau dokumen tertulis itu lebih kuat, ya. Jadi kalau ada seorang pejabat hanya dengan kata-kata itu kecil dia pengaruh. Tapi kalau berbentuk keputusan, nah itu udah kuat. Jadi call itu maknanya bisa juga dengan tulisan, ya. Itu, ya, yang sering nyuruh kebaikan itu biasanya ibu-ibu nih di rumah, ya.
yo sholat ya kan gitu ya. Kalau Ustaz suka nyuruh nggak? Saya kira jarang ya. Paling marilah kita itu ya. Atau banyakannya malah canda-candanya aja kan. Kalau kata Ustaz Haidar 87% canda, 13 isi. Baik Bapak Ibu semua, ini apa sih isinya ya? Saya nanti bahas bab ini sebetulnya hanya ada satu hadis. Jadi tidak perlu ada yang bantu juga, hanya satu hadis. Yang kedua nanti kita bahas pembanding pendapat ini. Karena ada juga kelemahan dari pandangan ini. Misalnya orang nggak mau ceramah, nah itu alumni PAI nggak mau ceramah gimana saya? Nanti yang ceramah alumni yang lain. Alumni agama nggak mau ceramah dengan alasan aduh saya belum bersih nih, nah, gitu. Jadi masalah kan? Nanti yang ceramah malah yang tidak alumni PAI, alumni apa ceramah tentang PAI, jadi tersesat ya kan? Karena tidak sesuai dengan bidang, tidak sesuai dengan sesuatu yang dia geluti. Itu maka saya tuh sering bilang kalau ceramah sesuai bidang. Misalnya orang pertanian, kalau ceramah ya pertanian itu bagian dari agama juga. Ceramah bidang pertanian, gitu. Nanti tambahin aja ayat-ayat kan gitu. Ayat-ayat pertanian, jadi jangan orang pertanian ceramahnya tentang sabar ya. Jadi enggak ini guys. Baik Bapak Ibu semua, ayatnya yang pertama adalah atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Sebetulnya ini ayat untuk Bani Israil. Bani Israil itu kan disuruh, tapi yang paling pandai membangkang itu Bani Israil. Tadi yang saya dibacakan itu ayatnya itu ada di Al-Baqarah, dari mulai ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aqimus sholata wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la tasharu bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Baru ke sini atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Kata Allah, apakah kamu memerintahkan manusia yang lain kepada kebaikan sementara kamu lupa pada diri kalian dan kamu membaca kitab-kitab Allah? Afala ta'qilun, ente enggak berpikir, kira-kira begitu. Jadi seperti lilin yang menerangi sekitarnya tapi membakar dirinya. Walaupun ada calon bupati atau wali kota bilang, saya bagikan lilin, biarkan menerangi sekitarnya, dia bisa mainkan lagi itu. Ada di daerah Tegal, Pekalongan apa Tegal? Calonnya artis, ya tahu kan? V, ininya awal hurufnya V. Yang kedua ayatnya ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak lakukan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, amat besar kebencian dari Allah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Ini baru masih ada hadis lagi. Wa qala ta'ala ikhbaran an Syuaib sallallahu alaihi wasallam, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma an hakum an, dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Gitu. Ini baru ada hadisnya satu ya. Hadisnya apa? Wa an Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta birrajul yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaliku aqtabu batnihi wa yaduru biha kama yaduru al-himar firraha fayajtami'u ilaihi ahlun nar fayaqulun ya fulan malaka alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar fayaqul bala kuntu amur bil ma'ruf wa la atihi wa anha 'anil munkar wa atihi, muttafaq alaih. Kira-kira isi hadis ini adalah dari Abi Zaid bin Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Saya mendengar Rasulullah pernah mengatakan pada satu hari di hari kiamat ya, seorang manusia ar-rajul yu'ta didatangkan kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Fatan apa ini? Fatan daliku. Maka kemudian tandaliku keluarlah aqtabu batnihi, isi perut, fayaduru biha kama yadurul himar, kemudian berputar-putar isi perutnya itu ya. Kama yadurul himar firroha, seperti apa itu? Seperti himar mengelilingi penggilingannya, jadi muter-muter aja. Kemudian apa yang terjadi? Fayajtami'u ilaihi ahlun nar, kemudian orang-orang yang di neraka itu berkumpul. Fayaqulun, mereka berkata, ya fulan, wahai fulan, malaka, ente ini kenapa ya? Alam tak kun ta'mur bil ma'ruf, bukankah kamu itu dulu orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa tanha 'anil munkar, dan yang melarang kepada yang munkar? Kok jadi begini? Fayaqul, maka kemudian orang itu berkata, bala, betul, kuntu amur bil ma'ruf, saya ini dulu memerintah kepada yang ma'ruf, wala atihi, dan saya tidak melaksanakannya, wa anha 'anil munkar, dan saya melarang munkar tapi saya melakukannya, wa atihi, dan saya melakukannya. Muttafaq alaih, hadis muttafaq alaih atau hadis Bukhari dan Muslim. Itu jadi orang yang memerintah tidak melakukan itu dosanya lebih besar, gitu ya. Nah, kalau kita baca syarahnya, bagaimana kata syarahnya? Maksud daripada hadis ini begini. Yang pertama adalah bayanu uqubat man yukhalif qawlahu fi'lahu. Ada siksaan bagi orang yang perkataannya berbeda dengan perbuatannya. Kenapa? Li isyanihi ma'al ilmil muqtadi lil khasyah wal mu'abadah 'anil muqarrab. Karena dia tahu tapi dia melaksanakan. Sebetulnya kuncinya dia tahu, dia melaksanakan. Dia tahu, dia melaksanakan. Cuma kalau di zaman modern emang ada orang nggak tahu. Yang korupsi itu apa tidak tahu korupsi itu haram? Ya. Kalau zaman dulu oke. Zaman dulu yang tahu itu hanya orang-orang khusus ya. Tapi sekarang mah tahu semua. Apakah yang tidak sholat tidak tahu bahwa sholat itu wajib? Nggak mungkin kan? Sulit ya. Betul. Apakah yang tidak zakat tidak tahu bahwa zakat itu wajib? Sulit. Gitu ya. Gitu. Apakah menyogok? Menyogok. Tidak tahu orang yang menyogok. Termasuk biar memilih dia ngasih uang, nyogok namanya. Tidak tahu bahwa itu haram. Saya kira tahu. Itu katanya karena dia tahu maka balasannya itu berlipat-lipat. Taglid, dikentelin lagi.
Kalau tidak tahu aman. Misalnya Tarsan. Kalau Tarsan mungkin nggak tahu ya, karena dia hidupnya di hutan ya, nggak pernah dengar penceramah, aman dia. Dia tidak sholat ya nggak apa, orang nggak tahu. Itu konsep ya. Yang kedua, minal maghibat allati akhbara anha nabi wasfun nar wa wasful mu'adzabin fiha. Jadi memang kadang memahami hadis itu harus ini ya, apa namanya, ya bisa saklek juga gitu ya. Kayak ada hadis gini, 90% rezeki itu dari berdagang. Dagang semua. Siapa yang mau beli gitu ya. Padahal semua ini hakikatnya dagang gitu ya. Kerja itu hakikatnya dagang kan, dagang jasa ya. Jadi jangan semuanya buka kios gitu ya. Siapa yang mau beli? Yang ketiga, annasu yaumal qiyamah ya'rif ba'duhum ba'dha. Nanti di hari kiamat itu semua tahu satu dengan yang lain. Nah, gitu ya. Jadi nanti di hari kiamat itu kita akan tahu satu dengan yang lain gitu ya. Siapa dia dulu apa, ini ketahuan tuh nanti di hari kiamat. Maka ada ayatnya kan, wa qul malu fasayarakumullah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Itu Pak Ustaz tadi ya. Nah, cuma saya gini, ini gara-gara pemahaman hadis ini orang yang ngerti nggak mau ceramah tuh. Ada tuh teman saya, aduh saya sekarang merasa banyak dosa nih, nggak mau saya ceramah ya. Nah, ini yang ceramah yang bukan bidangnya. Itu saya kadang-kadang, aduh salah ente memahami hadis ini nih. Gitu. Kenapa? Karena ada ulama juga berpendapat gini ya. Misalnya Hasan Al Basri pernah bertanya kepada Mutarrib bin Abdillah. Kata Hasan Basri, itu nasihati kawan-kawan kamu. Itu ceramah, nasihati atau kasih tahu teman-teman kamu. Lalu kata Mutarrib bilang gini, aduh, saya nggak mau ah. Kenapa? Saya takut saya mengatakan apa yang tidak saya lakukan. Lalu kata Hasan Al Basri begini, semoga Allah merahmati kamu ya. Emang siapa orang yang mampu melakukan apa yang dia katakan? Kira-kira begini, emang ada orang yang soleh, suci, bersih, tidak dosa? Emang ada? Selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak ada, kata Hasan Basri. Itu juga adalah setan tuh katanya. Sungguh ini ya, apa namanya, yang akan membuat setan ya senang, karena nanti tidak ada lagi orang yang mau memerintah kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran. Itu jawabannya kata Hasan Asbari. Ini tipu daya setan juga nih. Nanti nggak ada orang mau memerintah kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Padahal kata ulama, dakwah itu wajib. Kata siapa itu, Ustaz almarhum Tengku Zulkarnain. Katanya beda umat Nabi Muhammad dengan umat dahulu itu satu, umat dahulu itu hanya diperintah ibadah, umat Muhammad itu ibadah dan dakwah. Jadi kita itu suruh dakwah semua gitu. Beda sama umat sebelum. Jadi dakwah itu wajib, melaksanakan kebaikan juga wajib, meninggalkan keburukan juga wajib. Kalau seseorang belum mampu melaksanakan kebaikan, kemudian dia memerintah kebaikan, itu nggak ada hubungannya. Gara-gara belum bisa melakukan kebaikan, dia
berhenti memerintah itu salah. Tapi contoh orang tua tidak sholat, suka ada kan? Apakah dia tidak boleh nyuruh anaknya sholat? Nah, itu. Suka ada laporan, Pak, bapak saya nggak sholat Pak. Itu misalnya. Kadang-kadang anak kecil begitu ya, suka ini ya, polos ya. Bapak saya nyuruh saya ngaji, dianya tidur lagi, misalnya begitu. Jadi tidak berhenti. Kenapa? Karena kalau dia melanggar dua berarti double. Satu, dia tidak melaksanakan. Dua, dia tidak memerintah. Nah, itu double. Seperti satu waktu saya habis khutbah itu ada DKM di situ. Dia bilang gini, apa gunanya dia sholat tapi dia masih korupsi, gitu kan? Nah, saya jawab bilang gini, sholat itu wajib. Kalau dia tidak sholat, dosa. Korupsi itu haram. Kalau dia korupsi, dosa. Kalau dia korupsi, dia tidak sholat, berarti 2 kali haram. Double ya. Sama dengan guru ngajar ya. Kalau dia datang tepat waktu, bagus ya. Nah, kalau dia datang tepat waktu, bagus. Kalau dia lambat, dosa. Tapi kemudian kalau berhentinya lebih dari waktunya, double lagi, dosa lagi. Jadi kalau di awalnya lambat, di akhir jangan telat, itulah kira-kira. Jadi jangan double-double gitu. Nah, ini kadang-kadang yang membuat ya, sebagian orang begitu. Jadi apakah kalau gitu, apakah hanya penceramah yang double dosanya gara-gara dia tahu? Enggak. Di Jawa Madura saya kira udah tahu semua ya. Saya kira nggak ada yang nggak tahu. Yang wajib itu apa dalam Islam? Sholat, apa lagi? Sholat, puasa, zakat, haji. Misalnya ada ustadz tidak mampu memerintahkan haji, boleh nggak? Boleh, orang hajinya dia belum mampu, uangnya belum ada misalnya. Atau ustadz sakit nggak mampu berangkat haji, boleh. Bahkan ada senior saya bilang ini haji itu belum wajib. Ekstrim banget. Kenapa belum wajib? Nah, karena itu sistem di sananya masih kacau katanya. Sistem di tempat hajinya itu jadi nggak wajib. Karena wajib itu karena manis tatoa ilaihi sabila. Kalau di sananya sistemnya udah bagus, sistem makanan, sistem segala macam ya. Kalau membahayakan ya nggak wajib. Nah, gitu. Itu mungkin semacam canda sedikit ya. Bahkan ya ini menurut pendapat yang lain juga sama ini. Jadi tidak bisa ini double ya. Jadi kalau Anda tidak memerintah kewajiban ya, memerintahkan yang ma'ruf nahi munkar, padahal Anda tahu itu jadi double nanti ya, jadi double dosanya. Dan banyak lagi pendapat-pendapat lain. Jadi tidak hanya satu pendapat ya. Nah, kalau pendapat yang di buku ini di Riyadhus Shalihin begitu. Wah, ini nggak boleh kalau belum. Lalu kita gimana nih menyimpulkannya? Kesimpulannya adalah ketika kita amar ma'ruf, jangan berhenti amar ma'ruf, nahi munkar, dan jangan pula berhenti berusaha untuk selalu melaksanakan yang ma'ruf dan menjauhi yang munkar. Kira-kira begitu. Jadi tetap berusaha terus, karena kita katanya umat dakwah. Nah, beda dengan umat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim ya. Umat Nabi Muhammad itu umat dakwah. Jadi ibu-ibu ini dakwah semua tugas dakwah. Semuanya tugas dakwah. Sesuai dengan yang diketahui ya, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Baik Bapak Ibu semua, ini udah hampir 25 menit. Saya kira harus ada pertanyaan.
Bukan. Kalau ada pertanyaan harus ada. Nah ini kayaknya udah pada siap. Biar berkembang. Monggo Pak Ustadz Adi. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin disampaikan. Pak Paguyuban tentang kemasyarakatan. Ini yang paling sering amar ma'ruf Pak Paguyuban ya. Ayo, saya catat pertanyaan ulang dulu masih ada di sana. Ayo, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Aswan, mohon ini advice-nya. Tadi kan menyangkut mengenai amar ma'ruf nahi munkar. Jadi apa ya menyampaikannya agak sulit juga terkait kehidupan sehari-hari ya, dalam kegiatan bertetangga. Di sini kan kita harus menjalankan yang namanya mengarahkan untuk berbuat baik dan mencegah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Nah, jadi saya sih merasakan saat ini di Villa Gading ya, semua warga itu ya berkeinginannya itu melakukan hal-hal yang baik ya. Namun ternyata karena mungkin ya ketidaktahuannya hal-hal tersebut bisa membuat terjadi hal-hal yang tidak baik. Hal-hal tidak baik itu maksudnya mengarah terjadinya konflik ya, misalnya antara tetangga seperti itu. Nah, jadi karena mungkin ya karena ketidaktahuannya ternyata hal itu bisa mengakibatkan ada konflik antar tetangga ya, misalnya karena suara bising, misalnya karena batas-batas properti. Seperti pernah ada case seperti ini. Ini melakukan kebaikan ya, habis ngaji gitu. Nah, bagus kan ngaji ya malam-malam. Tapi ternyata habis ngaji ini ada kegiatan yang lain, ngobrol kelamaan, jadi panjang lewat waktu. Nah, akhirnya mengakibatkan ada tetangga yang lain akhirnya terganggu. Karena setelah ngaji itu ada kegiatan yang lain, ngobrol-ngobrol, akhirnya terganggu lewat waktu juga. Nah, jadi terkait hal itu, bagaimana sih sarannya Pak Aswan ke kami pengurus agar kedua belah pihak ini bisa saling paham ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, seperti itu. Demikian Pak Ustadz Aswan, terima kasih Pak Hadi atas potongannya. Nah, ya. Ditampung dulu Ustaz atau Ada yang lain? ini Pak Ustaz ada yang lain? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Allah. Satu saya pertanyakan lagi masalah kita ini. Dia mau Ustaz. Kan kalau saya itu istilahnya sampai saya kebaikan progres gimana? Mungkin karena amalannya sarana atau mungkin barrier-nya terlalu kuat ya berikan saja. Mudah mungkin terhalang tidak terus mungkin. Nah, ini istilahnya saya tanya ke sini di pinter demo ini yang di spesial yang gimana saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya?
Ibu-ibu harus harus. Nanti nggak datang lagi disuruh nanya. Satu orang. Ketua MT? Ya, Pak Ustaz Hadi. Bab ini harus sangat ini bab yang benar kan Pak Ustaz. Dulu saya pernah ngikutin yang namanya bimbingan dari remaja. Itu dia sama. Salah satu ayat yang terngiang-ngiang yang ini. Jadi kadang-kadang kita kalau ini apa namanya mungkin salah persepsi ya. Dan saking udah tahu babnya, jadi ketakutan. Kemudian kalau memang ternyata kalau apa yang kita tidak lakukan terus kita sampaikan atau kita tapi berarti kan logikanya gini Ustaz, mendingan saya nggak tahu kan gitu Ustaz. Terus saya tidak apa namanya melakukan dosanya lebih sedikit dibandingkan yang udah tahu tapi melakukan gitu, tidak melakukan gitu. Jadi kadang-kadang kan khawatir itu pasti lebih baik kita nggak terlalu tahu artian untuk menghindari yang tadi namanya beratnya siksa. Jadi maksud saya Ustaz, kan ada kewajiban juga kan kita harus menyampaikan walaupun satu ayat itu ada kewajiban juga. Itu maksud saya untuk berimbangnya itu seperti apa? Apakah baiknya kita sampaikan yang sudah kita lakukan saja, misalnya kita doakan misalnya sudah kasih tiap pagi misalnya, jadi kita sampaikan hanya itu saja, atau memang ada kadar tertentu untuk menghindari yang tadi persepsi yang misalnya jadi kalau mau bisa menyampaikan sesuatu itu jadi ada ragu-ragu dan khawatir itu tadi dengan kita nggak tahu terlalu dalam memang dibandingin kita tiba-tiba ada kesalahan kita nggak tahu berat. Itu gimana? Ini pertanyaannya keren-keren ya. Ini jam berapa? Masih lama ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama ini seringkali ada konflik ya. Misalnya habis ngaji tadi dicontohkan ya, tapi ngobrol kelamaan, ada yang protes tetangga mungkin ya gitu ya. Atau ngaji tapi parkirnya ngalangin jalan, bisa aja itu berundur. Ya memang harus hati-hati ya. Kadang-kadang kebaikan kalau ini jadi masalah. Tapi memang dalam masyarakat memang begitu kan. Pasti akan ada yang tidak disukai. Kemarin saya baca ada satu hadis, seorang mukmin yang hidup di masyarakat kemudian sabar terhadap sakitnya mungkin diapa oleh orang lain, itu lebih baik daripada mukmin yang hidup sendirian. Jadi pasti ada aja, kalau udah bikin aturan pun pasti ada. Itu udah terpampang aturan, tapi kayaknya kan nggak semua tulis ya. Misalnya tadi ya, kalau mau karaoke nggak boleh lewat jam 10 kalau kedengaran ke yang belum ada kan tulisannya. Nah gitu ya, jadi memang kita harus menyadarkan pasti ada aja yang tidak enak, pasti itu ya. Pasti ada aja yang nggak setuju. Jangan karena sama tetangga sama istri bapak aja sama kan. Ada aja yang nggak setuju sebetulnya, tapi kan kadang nggak diungkapkan. Iya, jadi dan konflik itu kadang-kadang bagus ya. Konflik itu bagus kalau pakai manajemen konfliknya, ya kan? Konflik itu bagus. Bahkan kalau tidak ada konflik nggak bagus. Adem aja. Kalau di pemerintah nggak ada oposisi itu nggak bagus. Jadi semaunya aja. Nah, jadi konflik itu bagus. Jadi masalah-masalah yang tadi ya itu biasa. Kalau masih kecil nggak apa-apa. Kecuali udah sampai menyakiti fisik dan lain-lain itu baru ya. Jadi memang kita harus masing-masing paham ya. Kalau di atas jam segini ya jangan berisik lagi. Kalau saya kebetulan walaupun berisik saya bisa tidur aman-aman aja sih.
Katanya berisik nih. Tidur aja itu alhamdulillah. Tapi ada juga orang yang berisik dikit nggak bisa tidur, ada tuh. Bahkan berisiknya ngaji aja nggak bisa tidur. Misalnya di masjid disetel suara Quran, terganggu ada macam-macam orang. Itu Pak Ustaz Ariyah. Jadi memang amar ma'ruf nahi munkar ini bukan karena ketidaktahuan ya. Jadi tahu tapi nggak sadar, kadang lupa gitu ya. Harus saling mengingatkan tuh. Nah, gitu ya, saling mengingatkan. Kalau tahu masa nggak tahu sih? Kalau berisik ganggu tetangga, kalau ayamnya ngotorin rumah orang dan lain sebagainya itu ya, tahu lah. Cuma kadang-kadang lupa ya, lupa, maka perlu saling mengingatkan. Maka dalam ayat itu ada watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi kita itu memang manusia itu selalu lupa. Al insanu mahallul khata wan nisyan. Maka saling mengingatkan. Apakah Ustaz juga bisa lupa? Bisa. Ketua paguyuban bisa? Bisa. Nah, semua bisa, saling mengingatkan. Mudah-mudahan jawabannya pas. Yang kedua ini dari Pak Haji ya. Demo. Nah, ketika demo itu bisa dakwah juga Pak Haji. Nah, ada yang yel-yelnya enggak bagus, kita ingetin, itu dakwah ya. Jangan sampai demonya jadi anarkis ya, misalnya gitu ya. Itu ada dakwah juga. Jadi boleh-boleh aja demo ya, tapi ada juga yang mengharamkan Pak Haji. Karena di zaman Nabi nggak ada demo ya, di situ dulu nggak ada demo. Bid'ah. Nah, tapi orang suka sedih disebut bid'ah ya. Padahal bid'ah itu artinya kreatif. Bid'ah bahasa Arab kan? Bid'ah itu artinya kreatif. Kemampuan kognitif tertinggi itu adalah kreatif. Menurut Bloom itu ada 6 kan? Menghafal, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi. Terakhir kreasi. Ya Pak Haji gitu ya Pak Haji. Berkah selalu Pak Haji ini. Nah, masih huruj Pak Haji ya? Masih sering huruj. Baik, bimbingan di remaja. Oh iya, mending saya tidak tahu daripada tahu tapi tidak mengamalkan. Nah ini gara-gara ini jadi begini kan. Padahal mencari ilmu itu wajib. Ya. Kalau kata Ustadz Tele, orang yang mencari ilmu itu dosanya digebek. Mencari ilmu wajib. Kalau mencari ilmu wajib berarti tahu itu wajib. Nanti dosa lagi tuh. Nggak mau belajar dosa, karena wajib kan. Double lagi tuh. Nggak mau belajar gara-gara takut tidak bisa melaksanakannya, double lagi. Jadi kita mencari ilmu itu wajib, melaksanakannya juga wajib. Jadi jangan sampai dua-duanya udah nggak mencari ilmu, tidak melaksanakannya juga. Tapi memang ini gini. Jadi kita mencari ilmu dengan tetap kita berusaha untuk melaksanakan. Tapi kesimpulannya begitu ya, nggak ada orang. Saya sih selain Rasulullah nggak ada. Coba aja. Kalau kata guru saya gini, kalau Anda mengidolakan seseorang, idolakanlah di satu bidang. Misalnya Anda mengidolakan Bang Haji, bidang apa? Dangdutnya aja udah. Iya. Kalau bidang politiknya beliau nggak menang kan? Iya, partainya nggak jadi. Jadi satu bidang aja. Ya, makanya kalau ceramah-ceramah besar itu jangan pakai ustadz dalam negeri. Misalnya kemarin Maulid, ustadznya dari mana? Kan ustadznya dari luar kan? Ya, kenapa ya? Karena itu hukum alamnya begitu kan. Kalau orang luar itu kan nggak tahu kekurangannya apa.
Jadi ketika menjelaskan lebih masuk, tidak bosan juga kan. Bukan soal ilmunya lebih tinggi, enggak. Saya misal di ngisi Idul Adha di mana, di masjid mana, itu di situ kiai ilmunya tinggi-tinggi itu. Apakah karena ilmunya lebih rendah? Enggak. Karena tadi kalau dari dalam itu kadang-kadang kita kan tahu dia sehariannya apa, dan setiap orang pasti ada kelemahan. Pasti ada kelemahan. Mungkin di bidang ini dia keren, di bidang ini enggak, gitu. Bisa aja. Iya kan? Iya, jadi makanya Maulid dari luar ya jangan dari dalam. Dia kan ya orang bosan tiap hari temu. Idul Adha dari luar kan? Idul Fitri dari luar ya. Kenapa ya? Karena itu. Maka Nabi juga ketika di Mekah dakwahnya gagal. Dakwah di kampung sendiri Nabi aja gagal. Bahkan Nabi diancam dibunuh, di boikot. Nabi itu diboikot di Mekah ya. Di kampung sendiri ya gitu ya. Kenapa ya, ini orang bocah kok berani-beraninya gitu, bocah kemarin sore misalnya gitu. Ketika ke Madinah berhasil. Makanya ada huruj Pak Haji ya. Huruj itu kan keliling, keluar kan. Huruj. Ada yang tahu huruj? Masjid ini belum pernah ada huruj ya. Huruj itu yang ke masjid-masjid bawa alat masak itu Pak Haji ya. Di situ dakwah dan sebagainya. Ya, jadi gitu ya. Jadi jangan berhenti belajar juga dosa lagi. Tidak mengamalkan padahal mampu, dosa. Kalau itu wajib ya. Yang wajib ya, kalau yang sunnah enggak. Maka kita harus hati-hati yang mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau di PGP yang wajib apa? Yang paling wajib Pak Hari? Iuran. Kalau tidak iuran enggak diambil sampahnya gitu misalnya gitu ya. Sampahnya numpuk. Saya bersyukur nih ada paguyuban ya. Dengan 40.000 punya satpam 4. Ya. Satpam 4 terus ada pembersihan lagi sekarang ya. Coba kalau nyewa orang untuk bersihin sehari aja berapa? Nah itu terus amar ma'ruf nahi munkar. Jadi yang masalah itu sebetulnya yang wajib-wajib itu posatnya. Ya. Kalau yang sunnah tidak melaksanakan juga nggak apa-apa. Apalagi yang mubah. Misalnya ini ustaz nggak sholat sunnah, nggak apa-apa kan sholat sunnah. Kalau ustaz nyuruh sholat, dia tidak sholat, gitu ya. Ustaz tidak zakat, tapi dia nyuruh zakat, boleh nggak? Boleh. Kalau belum nisab. Kalau belum nisab ya. Kalau sudah nisab baru tuh masalah. Nisabnya berapa? Nisab zakat itu 85 gram. Sekarang segramnya berapa? Hampir 1,5 ya. Nah, berarti sekitar uang berapa tuh? Nah, sekitar 130-an lah. Baru kita wajib untuk berzakat. Baik Bapak Ibu semua, saya kira cukup ya untuk hari ini. Terima kasih. Pak Asep, tambahan? Monggo. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih para tuan, Pak Buduan dan bapak-bapak semua, ibu-ibu. Saya baru ini Pak, ada kemarin saya dengar Radio Roja ceramah. Jadi betul dibilang katanya ada satu wilayah, itu satu wilayahnya. Di situ banyak orang yang kafir Pak, yang tidak patuh pada Allah. Kemudian begitu Allah mengutus malaikat Jibril untuk maju ke wilayah itu, ada satu orang yang takwa Pak, kata malaikat Jibril, ya Allah, ada satu ini yang patuh padamu kan. Terus Allah bilang ke malaikat Jibril katanya, ambil orang itu, masukkan ke
ketika ada satu wilayah yang ada satu orang yang bertakwa pada Allah tapi dia tidak memberikan manfaat ke orang banyak. Nah yang kedua nih, saya baru ingat ketika ada satu ustadz yang viral, Ustaz. Nah tetangganya kan dekat sama saya tuh. Dia selalu bilang, dia kok ceramah di mana-mana, tapi kalau sesuai sama sikapnya, gue tahu banget gitu, dia gitu kan. Jadi ustadz viral nih Pak, dia kemana-mana diundang. Pokoknya di forum memang, nilai juga, rupiah juga besar. Pokoknya ustadz ini ada di YouTube lah. Tapi itu tetangganya kenal sama saya. Boro-boro, dia mah gini-gini ya, ngomong-ngomongin jadinya. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh bagaimana Pak Ustaz? Itu aja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata banyak pertanyaannya. Ya, yang pertama tadi, ini hadisnya gimana itu? Hadisnya sahih atau tidak? Kalau hadis memang pertama cek sahih atau tidak. Kalaupun tidak sahih ya kita ambil pelajarannya aja ya. Kalau seorang tidak amar ma'ruf nahi munkar padahal tahu, maka orang itu dapat siksa. Ya itu benar. Tapi pertanyaannya kalau sekarang kan yang tahu itu bukan hanya ustaz. Nah, gitu. Gitu ya. Semua tahu. Nah, berarti semua tahu. Nah, itu zaman dulu kali Pak Asep ya. Nah, zaman dulu ya. Yang tahu itu hanya satu orang, yang lainnya nggak tahu, dia diam aja, itu masalah. Yang kedua ini Ustadz viral apa viral? Nah, kalau saya terus terang dari 2007 ya kenal dengan Ustadz jadi paham dia. Jadi Ustadz juga sama perlu kadang-kadang diingetin sama saling mengingatkan itu. Gitu. Tapi yang saya tahu sejahat-jahatnya Ustadz ya baiklah terus sejahat-jahatnya Ustadz tahu saya baik-baik aja gitu ya. Gitu aja. Karena misalnya dia kesal sama kita, ya paling kesalnya itu ya hanya ngingetin aja gitu. Gitu saja. Nah kadang-kadang umat gini, dia tahu. Sebetulnya semuanya kalau tahu dalamannya sama aja Pak. Apalagi ini bosan tadi, yang paling tahu siapa? Istrinya tahu itu dalamnya. Kekurangannya apa? Yang nyebelin dari beliau apa tahu. Gitu ya. Jadi kalau kita mau melihat ustaz, ini dia dengan apa urusannya? Saya pernah bilang kan, kalau itu telur walaupun dari dubur ambil enggak? Ambil. Kalau itu tahi walaupun jadi dari pejabat, dari orang kaya ambil enggak? Enggak lah gitu, kalau logika lah. Jadi ambil baiknya aja. Undur ma qala, ungdur ma qila, wala tandur man qala. Cuma kadang-kadang di kita gitu ya. Undur man qala, wala tandur ma qila. Kebalikannya. Ustadz Dila ini suka ngontohin. Kalau orang kaya katanya gitu ya. Kalau orang kaya kentut, apa bilangnya? Sehat Pak Haji gitu ya. Kalau orang miskin kentut depan umum, sial. Jadi kadang-kadang tergantung orangnya. Kalau Pak Guyuban ngomong gini, keren ketua Pak Guyuban, karena pejabat. Tapi kalau orang kecil yang biasa ngomong apa sih gitu. Kadang-kadang kita begitu. Yang benar itu adalah siapapun yang ngomong ya kalau benar. Apakah dari ustadz kalau salah ikuti? Janganlah. Apa ukuran salah benarnya? Kalau agama Quran dan hadis. Kalau di PGB apa? Ya itu yang ditambah itu. Coba baca itu, tidak boleh punya ayam, misalnya gitu ya. Tidak boleh punya ayam tapi tahinya dibiarkan gitu misalnya.
Tapi Islam itu keren Pak. Quran aja udah bisa membuktikan kebenaran. Termasuk Ka'bah. Punya kan First Media ya. Suka nyetel Ka'bah. Itu nggak berhenti ya. Ya itu, kurang apa itu kebenaran itu ya? Kurang apa? Nggak ada yang kurang dalam Islam. Aneh kan? Orang cuma muterin Ka'bah doang itu nggak berhenti. Jam 2 malam malah padat Pak. Mau tawaf jam 2 malah penuh Pak. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa umroh lagi ya. Bisa umroh semua. 1 rakaat sholat di Masjidil Haram 100.000 rakaat sholat di Al-Hakim. Jadi hidup sehari di sono sama dengan 273 tahun di sini. Keren ya. Makanya orang pada berenung-renung ya. Kalau umroh itu rata-rata 9 hari. Taruhlah di Mekah 4 hari. 4 kali 273. Seakan-akan dia hidup di sini 1000 tahun. Insyaallah ya. Insyaallah lah. Orang harga rumah di atas 300 masa nggak bisa. Insyaallah lah. Tinggal niat aja. Saya kira itu cukup ya. Mang Bandi, ada tambahan Mang Bandi? Cukup. Ada. Ada apa cukup? Ya. Ya. Saya kira cukup ya. Ada. Ada apa cukup? Cukup. Udah tapi cukup. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih ya. Berkah selalu untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada guru. Alhamdulillah dari pertanyaan jadi memang jadi memang karena saya selalu mengasihkan atau saya jadi kenapa kita masih dihormati orang kan karena Allah masih mengikuti aturan kita. Hai. Jadi kalau pendidikan kita selesai, bahkan istri kita pun mungkin akan lunak dari kita. Jadi makanya kenapa kita masih dihormati karena Allah masih menutupi aib-aib. Jadi kalau